Bioskop The Majestic pada mulanya bernama Concordia. Didirikan pada tahun 1925 hasil karya Profesor Charles Prosper Wolfe Schoolmaker. Gedung bioskop The Majestic dahulu merupakan tempat pertunjukan hiburan film bagi para elit pada masa kolonial. Pertama, jadi yang membuat atau merancang bioskop Majestic adalah yang kita kenal sebagai arsitek paling terkemuka di Bandung saat itu, yang paling terkenal ya, itu namanya adalah Profesor Wolfe Schumacher ya. Jadi Wolfe Schumacher ini merupakan arsitek kelahiran Indonesia, walaupun kedua orang tuanya orang Eropa ya. Dia lahir di Banyu Biru, tapi kemudian dia sekolah di Belanda, sempat mengenyam pendidikan militer. Kemudian dia berkarya sebagai arsitek pemerintah, kemudian pindah ke Bandung untuk memulai karir sebagai arsitek swasta. Di Bandung dia dikenal dengan banyak karya-karyanya yang masih kita apresiasi sehingga sekarang ya, jadi masih bagus sampai sekarang, sehingga Bandung dikenal sebagai kota Art Deco yang terkenal ya. Paul Schumacher ini pertama kali dia di Bandung dipercayakan untuk merancang gedung Jaarbeurs yang sekarang Kolokdam ya. Kemudian dia juga bergabung di Concordia, di Societas Concordia, dan dia dikenal dengan tokoh-tokoh di Concordia, sehingga dia dipercaya untuk pertama dia merancang renovasi dari bagian barat dari Concordia, yaitu bagian Schaubergnya ya. Kemudian dia juga dipercaya kemudian untuk merancang Concordia Bioskop. Jadi yang bisa kita lihat sekarang di Concordia ini, Schumacher menerapkan gaya khusus di mana dia menggabungkan arsitektur lokal dengan arsitektur Belanda. Yang bisa kita lihat dari penempatan ornamen kala ya di hadapan gedung tersebut. Kalau secara umum ini merupakan bentuk bangunan Art Deco ya, di mana Art Deco itu biasanya dia mengambil bentuk tertentu, misalnya bentuk kapal, bentuk pesawat, atau bentuk mesin ya. Dan sedangkan ini kalau kita lihat sebenarnya banyak orang saat itu zaman dulu yang menyebut Concordia Bioskop sebagai kaleng ya, karena bentuknya seperti kaleng kue ya. Iya. Belikan kalau dulu, jadi seperti kaleng, seperti tabung ya, yang kemudian oleh Schumacher ditambahkan ornamen kala atau simbol simbol waktu ya, kalau buat tradisi Jawa ya. Nah, memang kita tidak ketahui alasan kenapa Schumacher menempatkan wajah kala di sana ya, karena ini biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang sakral di Jawa dulu. Tapi kemungkinan ada beberapa arsitek yang berpendapat bahwa Schumacher hanya ingin menambahkan unsur, yang penting ada unsur Jawanya saja gitu ya, di karyanya gitu. Dan Schumacher juga dikenal sebagai seorang pematung ya. Jadi kemungkinan besar bisa jadi kala tersebut merupakan karya dari Schumacher sendiri. Dan selain itu, yang cukup unik adalah bahwa ternyata simbol kala ini merupakan semacam stempel bagi Schumacher. Jadi di perusahaan Schumacher, dia menggunakan stempel yang memang menggunakan simbol kala itu. Jadi dia mungkin memang punya favorit terhadap si simbol tersebut, dan kemudian dia tempelkan di karyanya yang bernama Bioskop Majestic. Jadi merupakan salah satu karya Schumacher yang unik karena dia memiliki tanda tangan atau stempel dari sang arsitek. Itu yang menjadi ciri khasnya. Ada yang berbeda karena dia berusaha tadi menyesuaikan dengan kondisi di tropis ya. Karena pada dasarnya ini buat di Eropa, tapi untuk di tropis dia perlu, karena dulu
sama ya, semua keinginannya ingin menemukan jati diri arsitektur Hindia Belanda yang membedakan dengan daerah lain ya. Jadi tidak hanya meniru yang ada di Eropa, di Amerika, tapi juga menemukan style yang menjadi ciri khas ya. Jadi makanya Belanda seperti pemerintah mempercayakan Gerber untuk merancang gedung sate, karena Gerber berhasil membuat desain yang memadukan berbagai unsur budaya di Asia ya. Ada pengaruh Cinanya, ada pengaruh Indianya, ada pengaruh Arabnya ya. Itu semua dia berhasil padukan di bangunan gedung sate, walaupun secara struktur itu dia menggunakan gaya Eropa ya, yang paling canggih. Kalau kita bicara mengenai bioskop, maka kita bicara mengenai hiburan yang saat itu sedang berkembang pesat di Hindia Belanda ya. Jadi teknologi bioskop itu awalnya mulai dikenal sejak awal abad 20. Itu awalnya dimulai di taman terbuka ya, jadi bukan di gedung khusus, tapi di semacam tenda seperti itu di tengah lapangan alun-alun ya. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan waktu, semakin banyak orang yang tertarik dengan teknologi tersebut. Jadi mulailah dibuat dan sangat banyak bioskop yang muncul di Bandung saat itu ya. Kalau dulu bioskop itu mereka hanya bisa dinikmati oleh warga kelas atas ya. Jadi awalnya seperti itu. Tapi kemudian oleh Belanda, oleh pengusaha bioskop yang namanya F.A. Busse ya, dia mulai membangun beberapa bioskop sesuai dengan pangsa pasarnya. Jadi ada untuk pribumi, ada untuk Tionghoa, dan ada untuk orang Eropa. Jadi setiap bioskop itu punya audiens masing-masing ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang yaitu bioskop Majestic atau dulunya Concordia, itu merupakan bioskop yang hanya ditujukan untuk kelas Eropa, kelas atas saja. Untung Kasarung itu pertama kali ditayangkan di Majestic, bukan di bioskop yang lebih besar seperti di Metropol, sebenarnya di Jakarta ya. Mungkin menurut saya karena pasar dari film ini pada awalnya adalah masyarakat di daerah Jawa Barat ya, di Sunda gitu ya, sesuai dengan tema filmnya gitu. Jadi yang pertama kali mereka sebagai simbol untuk mengangkat film ini adalah di tanah Priangan, tanah Sunda dulu. Makanya mereka mengambil bioskop yang paling bagus di Jawa Barat, yaitu di Majestic dulu, sebelum kemudian diterbitkan di bioskop lain di Batavia misalnya, atau di Semarang. Dan itu juga mungkin karena melibatkan pembuat film dan pemain film yang berasal dari Jawa Barat ya. Jadi mulai di launchingnya di Bandung ya, sebagai pusat pemerintahan, pusat keramaian yang ada di Jawa Barat. Pada masa kini, Gedung The Majestic mulai membangun kembali citra mereka. Gedung The Majestic merupakan gedung heritage kelas A yang tidak pernah mengalami perubahan yang berarti, tetapi tidak menghilangkan kemegahan gedung elit ini dari awal berdirinya. Gedung ini itu sebetulnya punya BUMD, dikelola oleh Jaswita, dan kami Yayasan Mustika Manojo Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan Jaswita untuk mengelola gedung ini untuk 5 tahun ke depan. Kebetulan kami mengelolanya juga belum lama ya, karena grand opening itu baru dilakukan tanggal 10 Agustus kemarin, 10 Agustus 2023. Dengan diberikannya kepercayaan kepada kami untuk mengelola gedung heritage ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Antara lain misalnya kita tidak boleh merubah fasad. Yang dimaksud fasad itu adalah tampilan muka. Tampilan muka itu tetap harus dijaga. Kemudian apabila kita mau mengadakan perubahan apapun, sebisa mungkin materialnya tetap menggunakan material yang semirip mungkin dengan yang lama. Kemudian kita tidak melakukan perombakan apapun di dalam gedung karena kita harus menjaga kelestarian gedung ini, begitu ya.
yang mungkin diperkenankan untuk dirubah adalah hanya fungsinya. Kalau dulu fungsinya adalah sebagai bioskop, kalau sekarang fungsinya bisa lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan seni, budaya, keilmuan juga bisa. Jadi tidak hanya bioskop saja. Kalau ditanya sekian banyak kegiatan, kelihatannya sangat beragam yang sudah kami terima untuk pentas di sini. Kalau boleh, yang paling mungkin luar biasa untuk penonton yang waktu itu penuh, ada orkestra dari Odelion. Odelion itu dari Erasmus Swiss, Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Ya, jadi waktu itu kita nggak menyangka bahwa seantusias itu orang datang untuk lihat orkestra yang memang isinya orang Belanda semua. Selebihnya beberapa kegiatan yang sudah rutin ini, nobar-nobar anak-anak, Live streaming ya, live streaming K-pop. Nah itu mungkin di luar dugaan kita juga yang selama ini nggak kenal atau nggak pernah tahu penggemar K-pop di Bandung itu seperti apa. Ternyata mereka punya komunitas yang memang begitu tahu di sini ada nobar, itu langsung penuh. Dan itu udah beberapa kali mereka adakan nobar live streaming di sini. Itu juga mungkin kalau untuk fungsi yang tadinya ini bioskop itu bisa jadi tempat nobar, dan itu menjadi istilahnya tujuan kalau mereka mau kumpul lagi, mereka nggak cari tempat lain. Melihat bahwa kemarin juga kita yang paling baru itu ada pentas Magician Bandung, Majestic Adventure. jadi ada pentas sulap sekaligus Shadow show. Shadow show itu seperti wayang kulit yang dibalik layar, tapi dengan olahan Pemainnya orang kekinian yang membuat orang tuh baru melihat bahwa ternyata ada pentas yang seperti wayang kulit tapi di belakang pemainnya orang, dan itu kemarin luar biasa juga penontonnya. Kemarin kita nggak ada cas apapun, itu istilahnya trial, dan nanti kita akan lebih besar. Tujuan dari si medsos itu ya tentu kita punya tujuan komersil, punya tujuan idealisme juga ya. Satu, kalau komersil atau tadi seperti gedung pertunjukan pada umumnya, pasti kita kan berharap ini banyak yang sewa, ada pemasukan untuk yayasan, dan itu bisa memenuhi kewajiban kita ke PT Jaswita. Nah, tapi fungsi atau tujuan lain dari medsos itu ya, kita juga mau menginformasikan ya ke masyarakat bahwa Majestic ini tetap kita jaga. Orang mau cari bioskop pertama yang ada di Indonesia, inilah Majestic. Bandung sungguh indah, permai hawanya sejuk, kotanya ramai, kota aman penduduknya damai, pemuda banyak bagi disamai, gadisnya cantik pandai menghias.